Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Real Madrid, Arda Güler benar-benar mampu menarik perhatian yang ada. Pasalnya, di usia yang masih 18 tahun, sang pemuda Turki dianggap telah memiliki bakat istimewa dalam dirinya. Nah, di satu sisi, banyak yang bertanya-tanya, apakah Arda Güler ini akan memiliki nasib seperti pemain muda lainnya yang hanya sebagai pemain pinjaman atau cadangan mati? Sebab bagaimanapun, lini serang Madrid saat ini juga terbilang sudah mengerikan. Lantas, di mana kira-kira posisi Arda Güler akan dimainkan? Arda Güler namanya melambung pesat lantaran performanya yang dianggap terlalu hebat bagi ukuran pemain 18 tahun. Bahkan ex-pemain Real Madrid, Mesut Ozil, sampai mengakui kalau kehebatan Güler ini lebih dari dirinya, terutama saat sama-sama di usia muda. Yap, Arda Güler memang menjadi salah satu pembelian penting bagi Real Madrid di bursa transfer kali ini, di mana Opa Perez meyakini kalau keberadaan sang wonderkid akan memberi warna lain dalam skema serangan Real Madrid. Selain itu, yang paling penting, Arda Güler ini bisa jadi aset penting untuk Madrid di masa depan. Nah, di tengah euforia keberadaan Arda Güler yang di sesi latihan terus-menerus bikin kagum, ada satu kekhawatiran yang disematkan kepadanya. Hal itu mengacu pada persaingan lini depan Madrid yang diisi nama-nama tak kalah hebat. Sebut saja Vinicius, Rodrigo, ataupun Brahim Diaz. Jelas, posisi kiri sudah mutlak milik Vini, dan tidak mungkin Arda Güler bermain sebagai nomor 9 alias goal getter. Oleh karena itu, ada dua posisi yang bisa diperjuangkan Arda Güler, yaitu wing kanan dan gelandang serang. Ya, bila bermain di sayap kanan, maka bisa saja ia bersaing dengan Rodrigo. Itu dengan catatan kalau Mbappe jadi join tahun ini loh ya. Kalau sang kura-kura ninja nggak jadi join, maka Rodrigo kemungkinan besar yang akan ditaruh sebagai nomor 9. Nah, masalah jelas belum selesai. Sebab di sana masih ada Brahim Diaz. Kalau Diaz ini bahkan bisa menjadi saingan baik di pos wing kanan ataupun gelandang serang. Dan tentu saja keinginan Madrid untuk memulangkan Diaz dari AC Milan jelas tak sekedar untuk jadi cadangan mati. Hal itulah yang sampai saat ini masih jadi kekhawatiran. Apakah Arda Güler akan dapat menit bermain yang cukup atau tidak? Sementara itu, melihat gambaran persaingan yang ketat, Arda Güler sendiri menegaskan kalau kedatangannya ke Madrid bukan untuk sekedar jadi pinjaman atau lainnya. Oleh karenanya, ia siap bersaing dengan maksimal agar banyak mendapatkan menit bermain dari Carlo Ancelotti di musim 2023-2024. Saya ingat ketika Rodrigo, Vini, Camavinga, dan Valverde datang ke sini. Mereka berusia 18 tahun, sama seperti saya. Saya ingat momen itu dengan sangat baik. Mereka adalah pemain yang sangat bagus dan sekarang mereka adalah rekan satu tim saya. Beberapa idola saya adalah Zidane, Ozil, dan Guti. Saya bahkan sempat bermain bersama Ozil. Banyak klub Eropa menunjukkan minat yang besar pada saya. Tetapi ketika Real Madrid menginginkan Anda, klub terbaik di dunia, keputusannya mudah. Aku tidak ingin dipinjamkan. Itu bukanlah pilihan. Aku ingin bertahan dan bermain untuk Real Madrid. Aku juga ingin menjadi legenda Real Madrid suatu hari nanti. Tegas Arda Güler dilansir dari Marca. Di sisi lain, meskipun banyak yang meragukan soal menit bermain, Nicolas Anelka yang pernah membela Real Madrid merasa yakin bahwa pelatih Carlo Ancelotti sudah mengerti harus berbuat apa, dan ia dianggap adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan bakat sang wonderkid. Itu adalah hal yang bagus jika dia bekerja bersama Ancelotti sekarang, karena dia tahu caranya mengurus pemain seperti Arda Güler. Jika Ancelotti tidak di Real Madrid sekarang, itu akan sulit baginya. Seorang manajer yang berorientasikan hasil akan menyulitkannya. Ancelotti adalah nama lama di klub. Tidak ada tekanan kepada sang manajer. Itu akan bagus untuk Arda. Seperti yang saya katakan, dia tahu kapan untuk menaruhnya di lapangan, dan dia sudah berbicara kepada Arda tentang itu. Ancelotti adalah orang yang suka berbicara kepada para pemain. Dia adalah seorang pelatih yang sangat hebat. Namun yang membuatnya spesial adalah hubungannya dengan para pemain. Dia seperti seorang teman. Ketika Anda berada di lapangan, Anda bisa memberinya segalanya kepada dia. Kata Anelka kepada TV Busport.
Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Anelka, memang ada benarnya. Sebab sepanjang karir kepelatihannya, sudah banyak pemain muda yang kemudian tumbuh menjadi pemain top usai dididik oleh Don Carlo. Mulai dari eranya Ricardo Kakak, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gianluca Zambrotta, hingga Marco Verratti. Lalu di Real Madrid sendiri, kita tentu tidak akan bisa melihat aksi berkelas dari Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde, Eduardo Camavinga yang bisa berkembang pesat sejak diasuh Ancelotti. Nah, kembali lagi ke persoalan posisi bermain. Bila dilihat dari atribut yang dimiliki, dilansir dari Transfermarkt, kalau Arda Güler ini bisa bermain di beberapa posisi seperti winger kanan, winger kiri, second striker, gelandang serang, dan gelandang tengah. Dan di musim lalu, ia hampir pernah memainkan semua peran tadi. Akan tetapi, dari 35 penampilannya di Fenerbahce musim lalu, Arda Güler lebih sering bermain sebagai winger kanan yaitu 19 kali, dan gelandang serang 10 kali. Nah, dari dua posisi utama itu, catatan yang diberikan pun lebih baik saat bermain sebagai winger kanan, di mana sang wonderkid mampu mengemas 3 gol dan 6 assist. Sedangkan saat bermain di gelandang serang, ia cuma mampu mengemas 1 gol dan 1 assist. Ya, melihat itu semua, pastilah Ancelotti sudah memikirkan opsi terbaik. Karena ya jelas akan sangat mubazir kalau bakat luar biasa seperti Arda Güler ini tidak dimaksimalkan dengan baik. Terlebih Don Carlo pastinya ingin memberikan yang terbaik di musim terakhirnya nanti, sebelum ia terbang ke Brazil untuk menari samba di sana alias jadi pelatih tim samba. Untuk itu, besar kemungkinan kalau Arda Güler akan dimainkan di wing kanan, sedangkan Brahim Diaz akan bermain di posisi nomor 10. Dengan keduanya yang hampir punya kesamaan karakter, maka Brahim dan Güler bisa switch position tergantung keadaan. So, kalau menurut kalian, wahai fans Madrid yang budiman sentosa, kira-kira mana nih posisi yang pas untuk Arda Güler? Wing kanan atau nomor 10? Atau malah baiknya dijadiin super sub dulu biar nggak nanggung beban ekspektasi dari para fans yang terlalu besar? Monggo, tulis di kolom komentar, oke?